Segala puji syukur kita naikkan ke hadirat Tuhan. Karena kasih setia Tuhan begitu ajaib di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan karena hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita serahkan seluruh rangkaian ibadah kesucian pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Turunlah kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai ibadah kesucian pagi ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah jadi sesuai dengan kehendak Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 2. Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 2. Firman Tuhan saya bacakan kepada kita sekalian. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman Tuhan yang saya beri judul dunia yang kekal. Dunia yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan kembali bersama-sama belajar tentang bagian firman Tuhan yang telah kita baca dalam bagian Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 2. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Permulaan kitab Injil Yohanes mempunyai makna yang begitu penting dan begitu dalam artinya. Sehingga kita harus mempelajari ayat demi ayat. Yohaneslah yang mempunyai pikiran bahwa Yesus tidak lain dan tidak bukan adalah firman Allah. Firman Allah yang memberi hidup dan pemberi terang. Dan bahwa Yesus adalah kekuatan Allah yang menciptakan manusia, yang menciptakan dunia ini. Yesus adalah pikiran Allah yang memelihara
dan menopang dunia yang datang ke bumi dalam bentuk jasmania manusia. Pada permulaan Injil Yohanes tentang firman itu, kita akan belajar tentang 3 hal tentang Yesus atau tentang firman Allah itu. Yang pertama, firman itu telah ada di sini pada permulaan dari segala sesuatu. Firman itu telah ada di sini pada permulaan dari segala sesuatu. Kejadian 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, itu berarti saudara, firman itu telah ada sebelum penciptaan. Firman itu bukanlah bagian dari dunia yang dijadikan di dalam waktu. Tetapi firman itu adalah bagian dari kekekalan yang sudah ada bersama dengan Allah sebelum waktu dan dunia ada. Allah selalu sama dengan Yesus. Artinya Allah dan Yesus itu adalah sama, adalah satu. Bagian Injil Yohanes yang kita bicarakan saat ini memberitahukan bahwa Allah adalah sama dengan Yesus. Apa yang Yesus lakukan ialah membuka sebuah jendela yang nyata di dalam waktu, sehingga kita boleh memandang kasih Allah yang abadi dan yang tidak pernah berubah. Allah sama dengan Yesus dari dahulu, sekarang, dan pada waktu yang akan datang. Ia akan tetap sama. Yang kedua, firman itu ada bersama dengan Allah. Firman itu ada bersama dengan Allah. Yang dimaksud bahwa firman itu ada bersama-sama dengan Allah, artinya saudara, bahwa selalu ada hubungan yang paling dekat antara firman dan Allah. Atau antara Yesus dan Allah selalu ada hubungan yang paling intim. Nah, hal itu berarti bahwa tidak ada orang lain kecuali Yesus yang dapat memberitahu kita tentang rupa Allah, yang dapat memberitahu kita tentang kehendak Allah, yang dapat memberitahu kita tentang kasih Allah, dan yang dapat memberitahu kita hati dan pikiran Allah. Yohanes mengatakan bahwa Yesus selalu ada bersama dengan Allah. Yesus adalah satu-satunya orang di seluruh alam semesta ini yang dapat mengungkapkan rupa dan perasaan Allah kepada kita, orang yang percaya kepada Dia. Yang ketiga, firman itu adalah Allah. Yesus begitu sempurna seperti Allah. Jadi pada permulaan kitab Injil Yohanes membeberkan bahwa di dalam Yesus hanya ada di dalam Dia saja. Ingat saudara, permulaan kitab Injil Yohanes membeberkan
bahwa di dalam Yesus dan hanya di dalam Dia saja Allah telah dinyatakan kepada manusia, yaitu Allah yang ada dahulu, Allah yang ada sekarang, dan Allah yang akan ada selanjutnya. Dia tetap sama. Akhirnya saudara, hanya di dalam Yesus kita boleh hidup, memperoleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan dipermuliakan, kita diberkati. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian yang mengatakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam kerajaan surga, di akhir ibadah kami pada saat ini kembali kami datang menghampiri kekudusan-Mu. Patut kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik atas kehidupan kami. Kami telah mendengarkan suara Tuhan lewat bagian firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kami masing-masing. Tuhan menolong kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan terus bekerja kepada setiap kami yang telah mendengarkan bagian firman, sehingga kami pun dapat memahami dan mengerti apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami umat manusia. Kami percaya bahwa pada saat kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan kami meyakini bahwa firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, maka kehidupan kami selanjutnya pasti akan terus dapat menjadi berkat kepada setiap orang. Kami boleh dapat menjadi saksi karena kami mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan kami mempercayai kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan memberkati bagi semua jemaat-jemaat yang tergabung di Korops Jember ini. Biarlah kekuatan, kesehatan Tuhan juga terus tambah-tambahkan kepada mereka. Mungkin ada di antara mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Mari Tuhan Engkau lawat mereka. Mereka yang dalam pemulihan, pulihkan kesehatan mereka. Terima kasih karena pertolongan Tuhan begitu sempurna, begitu ajaib pada Ibu Yuni yang telah melahirkan, dan Tuhan sudah memberikan keselamatan, dan kami tetap menyerahkan kepada Tuhan. Kiranya pemulihan demi pemulihan Tuhan memberikan kepada Ibu Yuni. Terima kasih Tuhan.
untuk kebaikan atas kehidupan ini. Berkati bagi pelayanan Tuhan yang ada di Korps Jember. Berkati untuk setiap program-program yang ada. Berkati untuk kota Jember di mana kami tinggal, kami tahu bahwa Tuhan terus tumpangkan tangan Tuhan untuk kota Jember sehingga semua orang yang ada di dalamnya kembali boleh dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala. Kami tahu bahwa apa yang terjadi saat ini ada maksud dan rencana Tuhan yang indah kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus akan terus menyertai jemaat-jemaat sekalian. Mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita masing-masing.